wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani, Magister Humaniora, beserta jajarannya. Yang terhormat dosen pembimbing kuliah seminar PPG, Ibu Dr. Anda Awi Hidayati, Magister Sains. Yang saya hormati pula Bapak Ibu penguji seminar, serta para audiens sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Ahmad Syukur, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023, Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dengan NIM 2321514007. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan apa itu guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas generasi penerus bangsa. Dapat dikatakan, guru menjadi kunci penting keberhasilan pendidikan. Salah satu karakter yang perlu dimiliki seorang guru untuk memenuhi tuntunan sebagai guru profesional adalah reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mau melihat dirinya sendiri, melakukan refleksi dan introspeksi diri, khususnya terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Seminar PPG. Seminar PPG adalah mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Melalui seminar PPG, mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan refleksi pengalaman belajar sehingga mereka menyadari apa kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, serta bagaimana seharusnya mereka bersikap dan bertindak untuk menindaklanjuti hasil refleksi tersebut. Tujuan seminar PPG. Tujuan umum seminar PPG adalah agar mahasiswa terampil dalam melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran selama mengikuti program PPG. Refleksi dilakukan terhadap setiap mata kuliah dan kaitannya dengan mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti program PPG, baik mata kuliah inti, selektif, maupun mata kuliah elektif, dengan memanfaatkan artefak dari pembelajaran mata kuliah tersebut. Pada seminar PPG ini, mahasiswa dibimbing melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar setiap mata kuliah yang telah ditempuh pada semester 1 dan sedang ditempuh pada semester 2, dengan memanfaatkan artefak-artefak pembelajaran yang diperoleh dari setiap mata kuliah. Bapak Ibu dosen yang terhormat, izinkan saya memaparkan pembahasan ujian seminar PPG yang hari ini saya paparkan. Adapun pembahasan yang pertama, identifikasi diri. Selanjutnya, pengalaman belajar PPG. Yang ketiga, desain pembelajaran atau inovasi. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, paradigma baru terhadap makna guru. Bapak Ibu dosen yang terhormat, izinkan saya memaparkan pembahasan yang pertama tentang identifikasi diri. Apa visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia? Adapun visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah ikut terlibat secara langsung dan berkontribusi untuk mencetak dan melahirkan generasi muda yang unggul. Selain itu, visi saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, inovatif, bermakna, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Visi pribadi sebagai calon guru, visi saya menjadi guru yang profesional, serta dapat mewujudkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Sosok calon guru dalam pandangan saya adalah seorang yang memiliki keinginan untuk terus berusaha
meningkatkan kemampuan dirinya, tidak lelah untuk terus belajar, serta dapat menjadi teladan dan menginspirasi peserta didik. Pembahasan selanjutnya tentang pengalaman belajar PPG. Selama PPG, saya sudah menempuh beberapa mata kuliah yang sudah saya jalani, seperti mata kuliah filosofi pendidikan, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1 dan 2, praktek pengalaman lapangan 1 dan 2, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosio-kultural dalam pendidikan, pembelajaran sosial emosional, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, dan proyek kepemimpinan. Itu tadi mata kuliah yang sudah saya tempuh selama 2 semester dalam mengikuti PPG. Adapun pengalaman belajar yang paling bermakna, pembelajaran yang bermakna atau best practice yang saya pilih yaitu mata kuliah praktek pengalaman lapangan atau PPL 2 untuk bimbingan dan konseling. Alasan saya memilih mata kuliah tersebut karena pada saat PPL saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pembelajaran baru. Pada kegiatan PPL, saya banyak melakukan praktik mengajar, sehingga apa yang telah saya pelajari pada saat kuliah dan dapat langsung saya praktekkan pada saat PPL 2. Pada mata kuliah yang saya pilih, yaitu mata kuliah praktek pengalaman lapangan atau PPL 2, terdapat 2 topik. Dengan topik satu, layanan dasar. Topik 2, layanan responsif. Pada topik 1 layanan dasar terdapat praktek bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Topik kedua ada layanan responsif, ada konseling individu dan konseling kelompok. Bimbingan klasikal adalah bimbingan yang dilakukan di dalam kelas secara tatap muka dan tentunya dilakukan secara langsung. Untuk bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Untuk konseling individu, yaitu layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang guru BK terhadap peserta didik untuk mengentaskan masalah pribadi peserta didik. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan konseling yang dilakukan guru BK kepada beberapa peserta didik dalam dinamika kelompok untuk mengentaskan suatu masalah. Adapun pengalaman bermakna pada praktek pengalaman lapangan tahap 2 ini seperti interaksi dengan peserta didik. Pada saat praktek pengalaman lapangan 2, saya lebih dapat berinteraksi dengan peserta didik sehingga bermanfaat untuk saya mengetahui berbagai karakteristik peserta didik tersebut. Selanjutnya ada memberikan pembelajaran secara nyata. Dalam tahap ini, saya dapat memberikan layanan yang nyata kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Sehingga layanan yang saya lakukan dapat tertuju pada peserta didik dan dapat diterima untuk peserta didik. Adapun refleksi dan pengembangan diri untuk saya. Dalam PPL 2 ini, saya menjadi tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan yang saya miliki. Sehingga kedepannya untuk menjadi guru, saya akan lebih siap dalam memberi layanan dan pengajaran. Selanjutnya mengembangkan perangkat dan materi layanan. Dalam praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL 2, saya dapat mengembangkan perangkat dan materi layanan yang disukai peserta didik sehingga pada saat pemberian layanan dan pembelajaran diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dan senang dengan layanan yang saya berikan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, selanjutnya saya akan memaparkan tentang artefak pembelajaran.
Secara garis besar, artefak pembelajaran dapat dipilih menjadi 3 kategori, yaitu artefak pembelajaran yang terkait tentang 1. Pengembangan diri, 2. Perkuliahan, 3. Praktik lapangan. Berikut ini saya tampilkan artefak hasil refleksi terpilih, yaitu artefak pada mata kuliah PPL 2. Ada pelaksanaan layanan BK, ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, dan konseling kelompok yang sudah saya upload di Google Drive. Berikut ini ada link komplitnya yang sudah saya upload di Google Drive, bisa di-download sesuai link tersebut. Artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang saya ambil yaitu praktek layanan bimbingan klasikal. Alasan saya mengambil praktek layanan bimbingan klasikal sebagai artefak pembelajaran saya dikarenakan bimbingan klasikal merupakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang sering digunakan dalam sistem mengajar di sekolah. Hampir setiap guru BK melakukan layanan bimbingan klasikal tersebut di kelas. Sehingga saya perlu untuk sering berlatih melaksanakan bimbingan klasikal untuk meningkatkan kualitas saya sebagai guru bimbingan dan konseling nantinya. Berikut ini saya tampilkan artefak pembelajaran tentang RPL bimbingan klasikal. RPL tersebut tentang bimbingan klasikal karir yang berisi tentang kiat sukses untuk mencapai studi lanjut dan karir serta cita-cita. Berikut ini ada dokumentasi kegiatan saya dalam melaksanakan bimbingan klasikal. Dan berikut ini saya tampilkan dokumentasi kegiatan pemanfaatan media layanan yang sudah saya terapkan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, izinkan saya selanjutnya memaparkan tentang desain pembelajaran atau inovasi pembelajaran. Berawal dari best practice yang saya pilih yaitu mata kuliah praktek pengalaman lapangan 2 atau PPL 2 dan mengambil artefak pembelajaran mengenai layanan bimbingan dan konseling tentang bimbingan klasikal. Desain inovasi yang ingin saya kembangkan adalah mengenai media layanan atau alat permainan edukatif atau yang disingkat APE. Alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didik. Jenis alat permainan tersebut dapat berupa puzzle, balok, kartu, atau jenis permainan lainnya yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kreativitas, melatih kepercayaan diri, atau memiliki nilai edukatif lainnya. Desain pembelajaran atau inovasi saya, alat permainan edukatif atau media layanan yang saya buat pada desain inovasi ini yaitu sebuah permainan berupa kartu kuartet yang saya beri nama kartu tarir, tahu akan karir, studi lanjut. Permainan ini terinspirasi dari permainan kartu kuartet anak-anak yang terjual di pasaran yang saya desain ulang dengan tema layanan karir studi lanjut. Sehingga kartu kuartet ini merupakan kartu kuartet versi bimbingan dan konseling. Adapun tujuan diciptakannya kartu kuartet ini, yaitu mengembangkan pemahaman siswa tentang berbagai topik studi lanjut, meningkatkan motivasi siswa untuk melanjutkan studi, membantu siswa dalam proses pengambilan keputusan tentang studi lanjut, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan pemecahan masalah siswa, meningkatkan kepercayaan diri siswa, dan yang paling utama yaitu meningkatkan minat siswa dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saya akan memaparkan tentang alat permainan edukatif yang saya buat kartu tarir ini. Berikut ini ada gambar tentang box dan isi dari box tersebut, yaitu kartu tarir yang sudah saya buat. Isi kartu tarir.
Terdapat 50 jumlah kartu yang terdiri dari 44 kartu kategori dan 6 kartu mode, 11 kartu kategori, jenis perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, tipe perguruan tinggi, jalur masuk PTN, jenjang vokasi, jenjang akademik, pilihan karir, tips lulus studi lanjut, dan hambatan studi lanjut. Selain itu, terdapat kartu mode, kartu balik, kartu gugur, kartu tukar, kartu lihat, kartu lewat, dan kartu tambah. Berikut ini saya tampilkan bagian-bagian dari satu kartu. Yang pertama, ada bagian kategori kartu, ada isi kategori, ada gambar jenis kategori, ada poin kartu, dan ada keterangan jenis kategori. Itu tadi isi kartu tarir yang bisa saya jelaskan secara singkat. Selain membuat tutorial yang berupa video tentang cara bermain kartu tarir, saya juga membuat buku panduan permainan kartu tarir. Buku panduan tersebut dapat dibaca dan di-download dengan cara scan QR Code pada tampilan ini. Saya juga membuat media sosial untuk kartu tarir tersebut. Jadi, kartu tarir tersebut saya upload di Instagram yang ada di @bkkreatif dan saya upload juga di YouTube dengan link bit.ly/video kartu tarir. Yang diharapkan kartu tarir tersebut dapat diketahui dan dapat bermanfaat untuk guru BK lainnya. Adapun rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan. Pertama, penyempurnaan media kartu partai studi lanjut atau kartu tarir tersebut. Melakukan evaluasi terhadap media kartu partai studi lanjut yang telah dibuat dengan melibatkan siswa, guru BK, dan
pakar bimbingan dan konseling. Mencetak media kartu kuartet studi lanjut atau kartu tarik tersebut dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Kedua, pelatihan penggunaan media kartu kuartet studi lanjut atau kartu tarik. Memberikan pelatihan kepada guru BK tentang cara menggunakan media kartu kuartet studi lanjut kartu tarir dalam layanan bimbingan dan konseling. Melakukan sosialisasi kepada siswa tentang media kartu studi lanjut dan cara penggunaannya. Ketiga, pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan media kartu kuartet studi lanjut, kartu tarir dalam layanan bimbingan dan konseling. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas media kartu kuartet studi lanjut, kartu tarir tersebut dalam membantu siswa memilih studi lanjut. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap media kartu kuartet studi lanjut dan pelaksanaannya. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, selanjutnya saya akan memaparkan paradigma baru terhadap makna guru. Pemahaman bermakna. Setelah saya merefleksikan serangkaian mata kuliah di PPG Prajabatan, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baik dari semua aspek secara teori maupun praktek pada setiap mata kuliah. Banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan dan sangat berguna bagi saya untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi guru yang profesional. Setelah melakukan refleksi pada semua mata kuliah yang saya pelajari, terdapat mata kuliah yang menurut saya memberikan pengalaman yang bermakna, yaitu praktek pengalaman lapangan atau PPL 2. Setelah saya mempelajari mata kuliah PPL 2, saya mendapatkan banyak pengalaman tentang pemberian layanan pada peserta didik sehingga banyak sekali pengetahuan baru bagi saya tentang bimbingan dan konseling yang diterapkan di sekolah, seperti bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, dan konseling kelompok. Selain itu, saya juga belajar tentang angket kebutuhan peserta didik atau AKPD, meliputi cara mengolahnya dan cara mendapatkan hasil AKPD tersebut yang akan menjadi acuan guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perubahan paradigma makna guru setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran PPG Prajabatan. Guru harus dapat menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif supaya peserta didik antusias dan tidak bosan. Guru itu menjadi penuntun, bukan penuntut. Peran seorang guru bukanlah untuk menuntut atau memaksa siswa untuk mengikuti arahan tertentu dalam pembelajaran. Akan tetapi, guru lebih sebagai penuntun yang membantu peserta didik menemukan potensi mereka sendiri dalam proses belajar. Guru sebagai fasilitator, yang berarti seorang guru mampu memfasilitasi atau mempermudah proses belajar siswa. Dalam hal ini, guru lebih berfungsi sebagai pemandu, motivator, dan pengarah dalam proses pembelajaran daripada sebagai sumber informasi yang utama. Sebagai penutup, saya akan membacakan kutipan dari Najwa Shihab. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Maju terus pendidikan Indonesia.